Pak Farhan, 50 juta dari saya. Asalkan Anda siap berdiskusi dengan kami, Mas Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila ibtida, al-akhiri bila intiha, alladzi khalaqal arda was sama, alladzi ja'alal qur'ana linnasi hudaw wa shifa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya, asqal azkiya wa azkal azkiya, wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membongkar kebohongan, kedustaan yang sudah dilakukan oleh salah satu ustadz Wahabi. Ini bukti bahwa slogan mereka yang katanya kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis, itu sebenarnya hanya sebuah kemunafikan. Sebenarnya mereka itu seringkali bertentangan, tidak memiliki dasar sesuai dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka berteriak dirinya selalu kembali ke Al-Quran dan hadis, tapi mereka ternyata tidak punya dasar Al-Quran hadis. Mereka menyatakan bahwa mereka adalah pengikut ulama salaf, ternyata mereka menentang ulama-ulama salaf. Begitulah sikap daripada kaum Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Kenapa? Sebab Wahabi wajar hasil belajar insan, oleh sebab itu mereka menjadi salafi, salah fikir. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu video daripada sutak sanjungan kaum Wahabi tersebut. Berikut ini videonya. Sekarang kalau ada majelis zina, ayat dan billah, ada majelis sedang mabuk-mabuk, boleh nggak kita duduk di situ dengan alasan ya store muka aja? Gua kan kagak mabuk, cuma main-mainin HP aja. Mereka mabuk, mereka karaoke, mereka dugem, gua main-main HP aja, nggak ikut Ustaz. Boleh nggak? Analogi pincang. Nah, boleh apa nggak? Analogi pincang. Jawabannya apa? Ya. Pasti nggak boleh. Alasannya kenapa nggak boleh? Karena hal itu diharamkan. Mabuk haram, zina haram, ya, dugem haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Haram, bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat dalam Islam. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Nama ustadz tersebut adalah Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan beliau taufik hidayahnya hingga beliau tidak berdusta atas nama agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui, Farhan Abu Furaihan ini salah satu ustadz Wahabi yang sudah berdusta atas nama Al-Imam An-Nawawi tentang masalah hukum melafatkan niat, dan kami sudah bongkar kedustaan dia atas nama Imam An-Nawawi. Maka sebab itulah, ayo kepada para pengikut Wahabi, sadarlah kalian, ustadz-ustadz sanjungan kalian yang kalian sebut dengan ustadz yang santun kek, ustadz sunnah kek dan semacamnya, penuh kedustaan di saat menjelaskan sebuah keterangan agama kepada kalian. Kami kasihan kepada kalian, wahai saudaraku. Mau tidak mau kalian itu adalah saudara kami, seiman, seislam. Oleh karena itu kami akan menyadarkan kalian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ustadz-ustadz semacam ini kalian dengarkan, kami hanya membayangkan bagaimana jadinya pemahaman kalian tentang agama Islam. Di video itu, Farhan Abu Furaihan mendapat sebuah pertanyaan. Bagaimana hukum menghadiri acara tahlilan tetapi hanya sekedar setor muka, setor wajah, nggak ikut membaca tahlilannya? Dia jawab, seumpama ada majlis zina. Ya Allah, majlis zina, majlis homer katanya. Kita benar tidak ikut zina, kita tidak ikut minum homer, tapi hanya duduk main HP. Apa hukumnya? Haram. Artinya Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi ini menyamakan antara tahlilan dengan zina, menyamakan antara tahlilan dengan homer. Makanya jangan heran apabila ustadz-ustadz Wahabi sering mendapat rintangan, halangan, bahkan digagalkan oleh banyak masyarakat. Karena isinya ceramahnya seperti ini, teman-teman. Bayangkan orang tahlilan itu membaca zikir, membaca Al-Quran, disamakan dengan berzina, disamakan dengan minum khamr. Na'udzubillahi min dzalik.
Meskipun Anda anti tahlilan, tetapi ingat perbedaan antara tahlilan dengan homer, dengan zina. Zina dengan homer sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin mujma' alaih. Hukum daripada homer maupun zina itu haram, sepakat sudah. Bahkan yang menganggap halal itu bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Itu hukumnya zina dengan homer. Berbeda halnya dengan tahlilan. Dan kami sudah berkali-kali menjelaskan masalah tahlilan. Tahlilan itu ngaji Al-Quran ataupun zikir yang kemudian pahala Al-Quran tadi, bacaan Al-Quran tersebut maupun pahala daripada bacaan zikir kita hadiahkan kepada mayit. Dan itu ternyata dalam pandangan ulama yang katanya Wahabi mengikuti salah satu 4 mazhab itu, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Pendiri Wahabi sendiri dalam kitabnya Ar-Rasail Syakhsiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, dia berkata, wa amma madhabuna fa madhabul imami Ahmad bin Hambal imami ahli sunnah. Madhabnya pendiri Wahabi itu adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata dalam banyak keterangan Imam Ahmad bin Hambal justru menganjurkan kita tahlilan. Apa itu tahlilan? Ngaji Al-Quran yang kemudian pahala bacaan Al-Qurannya dihadiahkan kepada mayit. Dan ini mazhab yang diikuti pendiri Wahabi, yaitu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Maka aneh ketika Ustadz Wahabi kok malah menyamakan tahlilan dengan zina, menyamakan tahlilan dengan homer. Ini sungguh keterlaluan. Apa ceramah ini tidak mau dibubarkan? Apa ceramah semacam ini tidak mau digagalkan? Untung kalian kalau ceramahnya cuma dibubarkan. Takutnya Anda dilempar. Saking panasnya, saking marahnya masyarakat. Karena ceramahnya sudah sungguh sangat keterlaluan sekali. Apalagi sampai berdusta atas nama Islam. Berarti atas nama Allah dan atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Dia berkata, bid'ah adalah dosa terbesar nomor 2 setelah syirik. Dosa pertama yang paling besar syirik, kedua bid'ah katanya. Saya nanya, ayat mana yang mengatakan bahwa dosa terbesar, ranking kedua, dosa itu bid'ah? Ayat mana? Surat Al-Baqarah kah? Surat Al-Fatihah kah? Surat An-Nisa kah? Surat An-Nas kah? At-Taubah kah? Ayo tunjukkan pada kami satu ayat saja bahwa dosa terbesar setelah syirik adalah bid'ah. Itu pun kalau benar-benar tahlilan bid'ah menurut kalian. Tunjukkan satu ayat aja bahwa dosa nomor 2 setelah syirik adalah bid'ah. Atau di dalam Al-Quran kalian yakin tidak ada? Oke, coba. Di dalam hadis mana? Tunjukkan pada kami. Apakah ada di Sahih Bukhari? Apakah di Sahih Muslim? Apa Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Abi Daud dan semacamnya? Ada keterangan Nabi bersabda bahwa dosa setelah syirik adalah bid'ah. Adakah? Tolong tunjukkan pada kami. Jangan bohongi umat Rasulullah SAW atas nama Islam. Sementara Anda menentang ajaran agama Islam itu sendiri. Berdusta adalah merupakan sebuah tanda orang munafik. Ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ketika dia berucap, ketika dia berkata, ketika dia menjelaskan sesuatu, dia berdusta. Ini keterangan dalam hadis sahih Al-Bukhari. Anda masih ngaku paling islami, wong Anda penuh dusta. Anda dusta Farhan ini, dusta atas nama Imam An-Nawawi, sudah dusta atas nama agama Islam. Tidak ada teman-teman keterangan yang menyatakan bahwa dosa setelah syirik adalah bid'ah. Tidak ada. Gak ada, gak percaya. Monggo, ngajak kami diskusi, monggo. Tolonglah jangan main-main di dalam menjelaskan agama kepada umat. Kasihan umat Nabi kita. Kasihan umat Rasulullah. Dan tolong jaga lisan Anda. Jangan pernah Anda menyamakan tahlilan dengan zina.
Jangan pernah Anda menyamakan tahlilan dengan majlis khomer. Ihfadz lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Jaga ucapan Anda, jaga lisan Anda, sebab Anda bisa celaka gara-gara lisan ini, saudaraku Farhan Abu Furaihan. Anda nggak mau tahlilan, silahkan. Tapi tolong hargai perbedaan di antara para ulama. Maka wajar ketika kalian itu ceramahnya sering digagalkan. Kenapa? Karena kalian sudah keluar dari kaidah fikih. Dalam fikih itu la yungkarul mukhtalaf fih. Tidak boleh kita mengingkari sesuatu yang masih menjadi perselisihan di antara para ulama. Apalagi memberikan ataupun menghadiahkan pahala Al-Quran untuk mayit yang kita kenal, yang kita sebut dengan tahlilan, itu memang mukhtalaf fih. Imam Ahmad bin Hambal itu justru mengatakan sampai. Pahala Al-Quran akan sampai. Bahkan beliau yang menganjurkan kita, apabila kita memasuki pekuburan, maka bacalah suratul Fatihah, bacalah Al-Mu'awwidzatain, bacalah Al-Ikhlas, kemudian jadikan pahala, berikan pahala bacaan Al-Quran itu kepada mayit, karena pahala itu akan sampai kepada mayit. Ini pendapat salah satu 4 imam mazhab. Artinya tahlilan itu mukhtalaf fih. Meskipun kalian itu akan mengatakan bid'ah seumpama, ini bid'ah, ini bid'ah, Anda tidak akan pernah menemukan keterangan bid'ah adalah dosa terbesar setelah syirik. Ayo jangan berdusta, ayo jangan berbohong. Ucapan Anda ini keterlaluan, ya, keterlaluan. Anda sudah dusta atas nama Imam An-Nawawi tentang masalah melafadzkan niat. Kata Anda, Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Padahal Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu jelas Imam An-Nawawi menganjurkan untuk melafadzkan niat. Dan saya sudah kasih sayembara kepada siapapun, apalagi kepada Anda Farhan Abu Furaihan, jika Anda mampu membela kedustaan Anda yang atas nama Imam An-Nawawi tentang melafadzkan niat, saya akan beri hadiah Anda 50 juta, Mas. Ya, Pak Farhan, 50 juta dari saya. Asalkan Anda siap berdiskusi dengan kami masalah melafadzkan niat dalam pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan abror. Kenapa kami lakukan begini? Biar umat ini sadar bahwa Anda pendusta. Anda pendusta. Pendusta, ciri orang munafik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.